Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asila Suraizati, absen 7, kelas 12 MIPA C, nomor ujian U010300891112. Pada hari ini saya akan melakukan uji praktikum biologi, yaitu osmosis pada kentang. Sebelum itu, apa sih osmosis? Osmosis adalah perpindahan air dari larutan yang berkonsentrasi rendah atau hipotonis ke larutan yang berkonsentrasi tinggi atau hipertonis. Proses ini melalui membran selektif permeabel dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat. Sel yang mempunyai konsentrasi yang berbeda dengan zat di sekitarnya memungkinkan mengalami osmosis hingga akhirnya sel tersebut mempunyai konsentrasi yang sama dengan zat di sekitarnya, yaitu disebut dengan kondisi isotonik. Nah, selanjutnya tujuan saya melakukan uji praktikum ini adalah yang pertama, pastinya untuk membuktikan adanya peristiwa osmosis. Yang kedua, mengetahui efek potensial air pada sel yang diletakkan di larutan hipotonis dan larutan hipertonis. Lalu yang ketiga, untuk melihat perbedaan pada potongan kentang setelah percobaan. Untuk melakukan uji praktikum pastinya membutuhkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang diperlukan adalah 1 buah pisau, 4 gelas plastik yang sudah diberi label dengan air biasa, larutan garam 5%, larutan garam 10%. Selanjutnya 1 buah timer atau stopwatch, penggaris 1 buah, 1 buah sendok teh. Selanjutnya air keran sekitar 850 ml, 1 buah kentang, 100 gram garam. Cara kerja: pertama, siapkan 4 gelas plastik. Selanjutnya gelas 1 dikosongkan, sedangkan gelas 2, 3, dan 4 masing-masing diisi dengan setengah bagian air. Gelas 2 tanpa diberi garam, gelas 3 diberi 1 sendok teh peras garam atau 5%, dan gelas 4 diberi 2 sendok teh peras garam atau 10%. Gelas-gelas yang diberi garam kemudian diaduk rata. Lalu kupas kentang hingga bersih. Selanjutnya, potong kentang berbentuk persegi panjang sebanyak 4 buah dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 1 cm, dan tinggi 1 cm. Setelah itu, amati tekstur keempat potongan kentang tersebut. Keempat potongan kentang tersebut bertekstur sangat keras hingga tidak bisa dibengkokkan. Masukkan masing-masing 1 potongan kentang ke dalam 4 gelas plastik yang sudah disiapkan. Biarkan selama 30 menit. Setelah 30 menit, ambil keempat potongan kentang tersebut. Kemudian amati kembali baik dari tekstur maupun ukurannya pada masing-masing potongan kentang. Hasil pengamatan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, pada gelas 1, yaitu potongan kentang yang dibiarkan di udara terbuka, kentang yang semula berwarna kuning berubah warnanya menjadi lebih gelap, tetapi ukurannya tidak berubah, tetap sama seperti keadaan semula. Namun, teksturnya menjadi sedikit lebih mudah untuk dibengkokkan. Pada gelas 2 yang berisi air biasa, ukuran potongan kentang tersebut tidak berubah, tetapi diketahui tekstur kentang dari awal sampai setelah 30 menit direndam, teksturnya tetap keras, bahkan lebih keras dari keadaan semula. Pada gelas 3
yang berisi larutan garam 5%. Tekstur awal kentang sama, yaitu keras, dan ukurannya sama. Tetapi setelah 30 menit, ukurannya berkurang menjadi kurang lebih 4,7 cm dari 5 cm, dan teksturnya mulai lunak, serta sedikit mudah untuk dibengkokkan. Pada gelas 4, yaitu berisi larutan garam 10%, potongan kentang setelah perendaman selama 30 menit, ukurannya juga berkurang menjadi 4,7 cm. Dan teksturnya menjadi lebih lunak daripada larutan garam 5%, jadi sangat mudah untuk dibengkokkan. Pembahasan. Apakah ada perbedaan hasil pada percobaan proses osmosis dari 4 perlakuan yang diberikan? Dari hasil percobaan pada proses osmosis dengan 4 perlakuan yang berbeda, terdapat perbedaan kondisi kentang setelah percobaan dengan media satu dengan media yang lainnya, baik dari tekstur, ukuran, maupun juga warna. Hal tersebut karena sifat larutan yang hipotonis dan hipertonis terhadap kentang. Bagaimana kondisi kentang setelah percobaan? Ada perubahan kondisi kentang antara sebelum percobaan dan setelah percobaan. Seperti yang telah kita amati dan saya jelaskan di hasil penelitian, pada gelas A terjadi perubahan warna, yaitu yang awal mulanya berwarna kuning menjadi lebih gelap. Hal tersebut terjadi karena adanya oksidasi. Oksida besi pada proses oksidasi dapat menyebabkan suatu zat menjadi karat. Hal tersebutlah yang menyebabkan kentang berubah warna menjadi lebih gelap. Pada gelas B yang berisi air biasa, potongan kentang tidak berubah teksturnya. Hal yang menyebabkan potongan kentang tersebut tidak berubah teksturnya adalah sifat air yang hipotonis. Artinya, air tersebut memiliki konsentrasi rendah daripada sel dalam kentang, sehingga air bisa masuk ke dalam sel kentang dan menyebabkan sel tersebut menggembung. Bahkan dapat menyebabkan potongan kentang lebih keras daripada sebelumnya. Sedangkan pada gelas C dan gelas D yang berisi larutan garam dengan konsentrasi yang berbeda, yaitu 5% dan 10%, potongan kentang berubah teksturnya dan ukurannya. Hal tersebut disebabkan konsentrasi dalam sel kentang lebih rendah daripada konsentrasi air dalam larutan garam, sehingga zat-zat dalam kentang akan berpindah ke dalam sel kentang dan menyebabkan dan dapat menyebabkan teksturnya itu semakin lunak dan mudah dibengkokkan, serta ukurannya menjadi mengecil atau berkurang, yaitu dari 5 cm menjadi sekitar 4,8 cm dan 4,7 cm. Bagaimana peristiwa osmosis pada kentang? Dalam suatu penelitian osmosis, kentang berperan sebagai membran atau selaput. Sedangkan air yang berada di luar meresap ke dalam sel kentang tersebut melalui membran semipermeabel dan menyebabkan air di dalam kentang bertambah banyak. Kentang bersifat semipermeabel karena hanya air saja yang bisa masuk ke dalam kentang. Bahkan garam yang sudah bercampur dengan air saja tidak bisa masuk ke dalam kentang meskipun telah menyatu. Malah air yang berada di dalam kentang itu berpindah ke dalam larutan garam dan menyebabkan air yang berada di dalam kentang itu berkurang. Kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa osmosis itu merupakan peristiwa berpindahnya zat dari bagian yang berkonsentrasi rendah ke bagian yang berkonsentrasi tinggi melalui membran semipermeabel. Pada bahan yang mengalami peristiwa osmosis dapat mengalami perubahan tekstur, ukuran maupun warna, yaitu terjadi penambahan ukuran pada kentang dikarenakan keadaan media yang hipotonis terhadap kentang. Sedangkan terjadi pengurangan ukuran pada kentang dikarenakan keadaan media yang hipertonis terhadap kentang.